Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pramita. Saya Nina Kurnia. Saya Halimah Tunisa. Kami dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang materi dimensi 3 pada bab 1 matematika umum. Sebelumnya, yang dimaksud dengan dimensi 3 yaitu merupakan suatu bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian dimensi 3 ini terdiri dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi, sedangkan garis hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Dan bidang memiliki ukuran panjang, luas, serta berdimensi 2. Bidang ini hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jarak antara titik ke titik, jarak antara titik ke garis, dan jarak antara titik ke bidang. Pertama, jarak antara titik ke titik. Jarak antara titik ke titik. Cara penyelesaiannya menggunakan teorema Pythagoras. Menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya, ada suatu bangun datar segitiga siku-siku. Mari kita gambar ya. Nah, di sini ada bangun datar segitiga siku-siku. Misalnya, kita beri tanda A, B, C. Lalu kemudian, misalnya yang dicari adalah AB, maka dapat dituliskan AB kuadrat sama dengan, dikarenakan antara garis antara titik A dan titik B ini bukan merupakan garis terpanjang ya. Jadi dapat dituliskan AC kuadrat menjadi min, kemudian BC kuadrat. Nah, misalnya yang dicari adalah B dari B ke C, maka dapat dituliskan BC kuadrat, kemudian AC kuadrat, dan AB kuadrat. Jadi, kenapa di sini min dan min? Karena AB, garis A dan B ini bukan merupakan garis terpanjang. Nah, jadi menggunakan Pythagoras. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, jika kita mencari titik A, garis A dan C, maka dapat dituliskan AC kuadrat. Dikarenakan AC kuadrat ini garis terpanjang, maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian yang dicari AB kuadrat dapat dituliskan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Kemudian jika yang dicari BC kuadrat, maka dapat dituliskan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan diagonal pada bidang. Nah, sebelumnya kita kasih tanda dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, untuk menentukan diagonalnya, kalian pasti sudah tahu ya. Diagonal yang sudah kalian ketahui, pasti sudah tahu kan? Diagonal itu misalnya dari titik A ke C. Ini diagonal bidang. Kemudian AC. Nah, diagonal pada bangun ruang ini banyak ya. AC, kemudian ada dari B ke D, kemudian dari A ke F. Pokoknya banyak. B ke J sama dengan juga ke A ke F, atau juga ke B ke E, dan lain-lainnya. Karena sisi dari kubus ini juga banyak, maka diagonal bidangnya juga banyak. Kan, ini bentuk kubus, maka dapat kita kasih tanda A, di sini A, kemudian di sini A. Karena AC merupakan garis terpanjang, jadi dapat dituliskan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat.
di sini kan A, jadi AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat, maka sama dengan 2A kuadrat. Karena yang dicari AC, maka jadi akar dari 2A kuadrat. Maka AC sama dengan A akar 2. Selanjutnya, kita juga dapat menentukan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, misalnya itu seperti A ke G. Kayak gini ya, A ke G. Maka dapat dituliskan caranya ya, AB kuadrat dapat dituliskan AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, dikarenakan tadi sudah kita tentukan AC-nya adalah A akar. Selanjutnya, jarak antara titik ke garis. Kemudian ini kan garis. Nah, kita sambungkan. Nah, di antara garis-garis ini, jarak terpendeknya yang mana? Nah, yang ini ya, yang tengah. Kemudian siku-sikunya di sini. Maka yang disebut dengan jarak pada dimensi 3, pada konsep dimensi 3 ini ya, yang di tengah. Nah, karena ini merupakan jarak terpendek. Kemudian selanjutnya garis AB. Misalnya ya, ini garis AB. Dari titik A, titik B. Ini A, ini B. Ini kan garis. Nah, seperti itu. Tapi ini tuh hanya garis perwakilan saja. Kalian bisa diperpanjang kayak seperti sampai seterusnya gitu. Nah, yang terakhir yaitu jarak antara titik ke bidang, mempunyai arti panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dan suatu bidang. Di sini ada satu contoh soal, yaitu diketahui limas beraturan TADC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi, kemudian TA tegak lurus dengan bidang alas jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 cm dan TA sama dengan 4 cm. Tentukan jarak antara titik T dan C. Maka yang ditanyakan yaitu jarak antara titik T dan C. Gimana cara mencarinya? Yaitu kita beri tanda dulu kan. Kita sudah beri tanda seperti yang sudah kita ketahui, AB sama dengan 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, di sini juga 4 akar 2. Kemudian di sini 4, di sini juga 4 akar 2. Karena TA itu 4 cm. Dapat kita lihat karena yang ditanya T, C, di sini berbentuk segitiga. Kita pisahkan ya bangunannya. T, A, C. Berarti 4. Di sini 4, kemudian di sini 4 akar 2. Yang ditanyakan TC. Seperti yang sudah kita ketahui menggunakan T, tanyakan kan T dan C. T dan C, maka TC kuadrat sama dengan akar AT kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita tinggal masukkan ATC kuadrat. AT kuadratnya berapa? 4 cm. Maka 4 kuadrat ditambah AC-nya berapa? 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat. Kemudian 16 ditambah 16. Karena seperti ini ya. 4 dikali 4 16. Kemudian akar 2 dikali 2 akar 4. Nah, akar 4 ini akarnya itu 2. Maka 16 kali 2 sama dengan 16 sama dengan 16 ditambah 16 dikali 2 32. Jadi
16 ditambah 32 sama dengan 16 ditambah 32 berapa? 48. Itu akarnya berapa nih? 16. Akar 16. Akar dari 48 ini karena tidak ada, maka dapat kita gunakan seperti ini ya. Tentukan bilangan yang mempunyai akar dikalikan berapa yang menghasilkan 48. Maka akar 16 dikali akar berapa nih? 3. Dikali akar 3, maka sama dengan 4 ya? 4 akar 3. Maka hasil jarak antara titik T dan C yaitu 4 akar 3. Sekian dari kami, semoga penjelasan kami dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum.